pujian ini saya berharap menjadi sebuah iman kita. Ya. Apa itu? Sesuatu yang kita garis bawahi bahwa kasih setia Tuhan itu akan tetap abadi, ya, akan tetap selama-lamanya di sepanjang kehidupan kita. Musim bisa berganti, situasi bisa berganti, apapun bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita melihat Mazmur 106, Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keberkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan dari-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besar kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Tiberio. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan pekerjaannya. Dihardiknya laut Tiberio sehingga kering. Di bawahnya lah mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembanci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ibarat mengadakan sebuah perjalanan, kita semua tahu kita sudah tiba pada akhir dari satu perjalanan panjang di tahun 2023. 365 hari telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan, ya. Pujian berbagai musim dalam kehidupan kita. Ada yang manis, ada yang menggembirakan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, tetapi juga ada mungkin yang pahit, yang tidak menyenangkan dalam perjalanan kita di tahun 2023. Kita meyakini bahwa semua yang kita jalani bukan karena kemampuan kita, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan, ya. Dialah yang telah menopang kita, yang menyertai kita di sepanjang perjalanan akan kehidupan kita di tahun 2023 ini. Nah, momen akhir tahun ini Bapak Ibu, mari kita jadikan sebuah kesempatan untuk kita mengevaluasi, ya, dengan melihat ke belakang hari-hari yang sudah kita lalui. Apa yang sudah kita lewati
dalam tahun yang 2023 ini Bapak Ibu seperti apa namanya ya, seperti diibaratkan bagikan sebuah neraca, timbangan sebuah kehidupan kita seperti itu. Kita boleh mengukurnya dan menilainya masing-masing, ya. Manakah timbangan yang terberat? Ya. Apakah kebaikan, ya, atau keburukan, ya? Kebenaran atau kesalahan, keberhasilan atau kegagalan seperti itu, ya. Kita yang paling tahu dalam mencermati dan menilai beratnya timbangan kehidupan kita. Saya pikir ini sesuatu yang penting untuk kita merefleksikan diri kita. Kita bisa berkaca seperti apa kehidupan perjalanan kita, ya. Kita bisa menimbang seperti itu, ya. Nah, dari hasil kita mengevaluasi Bapak Ibu kehidupan ini Bapak Ibu, maka biarlah itu menjadikan sebuah momen yang penting untuk membangun sebuah tekad, sebuah komitmen menata kehidupan kita di tahun yang baru, di tahun 2024. Nah, jika demikian Bapak Ibu, diharapkan kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang lebih bijak, ya, dalam menyikapi dan mengantisipasi, ya, perjalanan kehidupan kita yang akan kita tempuh seperti itu di tahun yang baru. Dengan sebuah kerinduan dan dengan sebuah harapan yang tidak mau lagi mengulang kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang di tahun 2023. Ya. Inilah sebuah langkah awal, ya, bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun, ya, masa kini, ya, menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu sebuah harapan, itu sebuah resolusi yang saya percaya itu menjadi resolusi kita setiap kita. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, apa yang sudah terjadi, ya. Tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik daripada masa lalu, ya, serta menyambut masa depan yang penuh dengan harapan. Tentunya bukan karena dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, melainkan oleh kasih setia Tuhan, hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Nah, contoh yang baik ini Bapak Ibu, untuk mengevaluasi hidup kita, mari kita belajar dari sejarah hidup umat perjanjian lama. Ya. Abraham Lincoln berkata seperti ini Bapak, ya. Orang itu tidak dapat meninggalkan sejarah. Ya, orang tidak dapat meninggalkan sejarah. Ya. Bahkan Presiden Soekarno juga sama, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya. Jangan tinggalkan, jangan lupakan sejarah seperti itu, ya. Nah, kenapa? Setiap kita sebenarnya sebuah produk masyarakat, dan masyarakat adalah produk pada masa lampau, ya, dan ialah produk sebuah sejarah seperti itu, ya. Nah, dengan mempelajari sejarah kita akan mampu menghindari berbagai kesalahan dan kekurangan kita di masa yang lampau, kemudian memperbaiki kita di masa yang ke depan. Ya, saya berharap itu menjadi sebuah resolusi bersama-sama setiap kita. Biarlah di penghujung tahun ini kita bisa merefleksikan akan diri kita. Ada sesuatu yang kita bangun, ada sesuatu komitmen yang kita bangun seperti itu. Ya. Karena bagaimana supaya sukses. Saya pikir bagus. Ya, apa yang kita ingin harapkan ke depan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Saudara, anak muda, jangan menunggu nanti. Sekarang, ya, Indonesia Indonesia emas tahun berapa itu? Ya, 2045. Kita sudah nggak ada, kita akan nggak jadi tahun emas. Engkau tidak akan menjadi generasi emas kira-kira begitu. Tapi hari ini mulai seperti itu. Ya, kalau engkau mau berbakti kepada orang tuamu, jangan nunggu engkau sukses hari ini.
Bagaimana caranya Bapak Ibu, Saudara, Pak Pendeta? Mudah. Kalau kamu punya orang tua di kampung, teleponlah dia, ya, berbicara kepada dia. Itu adalah salah satu. Engkau kalau punya berkat, berbagilah kepada mereka. Jangan menunggu engkau kaya, jangan menunggu ketika engkau punya segala sesuatu, kamu berbagi, tidak akan mungkin. Ya, kenapa? Karena waktu akan berjalan, semua kebutuhan juga akan meningkat seperti itu. Ya, seringkali sama dengan seperti kita Bapak Ibu. Kita seringkali berkata sama Tuhan, Tuhan, karena nanti kalau saya diberkati, saya sudah begini-begini, saya akan begini. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar dari sekarang, ya, supaya apa? Ke depan ada sesuatu yang kita rubah, ya, dalam sebuah perjalanan kehidupan kita untuk memperbaiki akan masa depan kita. Sama dengan gereja yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kita mengembangkan seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa belajar apa kata firman Tuhan hari ini, ya. Ternyata bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu. Saya berharap Bapak Ibu semua di tempat ini, anak muda, jangan sampai kita gagal untuk belajar daripada masa lalu kita. Gagal belajar dari sejarah. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi sikap dan respon kita kadangkala itu terwujud dari apa yang kita mengerti, apa yang kita miliki seperti itu, dan itu akan lahir dari sebuah ketindakan, ya. Kalau pemahaman kita tidak mengerti, akan juga muncul dari apa yang perilaku kita juga sama seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, bangsa Israel itu gagal untuk belajar dari masa lalu, ya. Gagal belajar, ya, dari sejarah, ya. Nah, berulang kali sebenarnya bangsa Israel ini mengalami kasih setia Tuhan, ya. Mengalami pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Ya. Nah, sayangnya umat Tuhan, orang-orang Israel, bangsa Israel tidak meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dia tidak ingat besarnya kasih setianya. Itulah sebabnya berulang kali bangsa Israel ini memberontak di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, 365 hari saya pikir cukup, ya. Kita belajar tentang sejarah. Bagaimana Tuhan itu kasih setianya, bagaimana Tuhan pemeliharanya kepada setiap kita. Sehingga nanti kalau kita masuk di tahun yang baru, Bapak Ibu, saya berharap tidak ada yang namanya kegalauan dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada namanya ketakutan, kecemasan dalam kehidupan kita. Kenapa? Belajar dari sejarah. Ya. Apakah itu tidak cukup? Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah masih mempertanyakan sesuatu tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi itu karena kasih setia Tuhan, ya. Jangan sampai kita nanti di tahun yang baru, Bapak Ibu, ya, kita tidak meresponi, ya, kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah dikerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak kesaksian yang menggambarkan kehidupan kita, ya. Tadi Pak Pendeta kalau tidak karena kasih setia Tuhan, bisa tamat tahun 2023. Ya. Dulu, kalau kita tidak ditolong sama Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang mengalami sesuatu yang sangat-sangat, membuat kita ini tidak bisa, eksis. Ingat ketika di tengah-tengah keputusasaan, ketika
pengharapan kita sepertinya tidak nyata seperti itu. Tuhan tolong, ya. Tuhan bantu kita, ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, anak muda, jangan sampai kita melupakan tentang kesetiaan Tuhan yang seperti itu, ya. Nah, sekali lagi, apa yang kita belajar, apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan ternyata bangsa ini, ya, gagal dalam belajar dari masa lalu, ya. Gagal belajar dari sejarah kehidupan mereka. Saya berharap malam hari ini kita siap, ya, untuk memasuki tahun yang baru, menyambut tahun yang baru. Nah, dalam Mazmur 106 Bapak Ibu, diawali oleh pemazmur sebuah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, ya. Kebaikan Tuhan berlaku selama-lamanya. Ingat, ya. Kebaikan Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Ya, jangan ragukan tentang hal itu. Ya. Jangan ragukan tentang itu. Anak muda yang sepertinya harapanmu, masa depanmu suram. Saya ingin mengatakan kepada setiap kita, ya, kebaikan Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Ya. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan berlaku dalam segala situasi. Hal ini juga berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada manusia, melainkan keberpihakan Allah bagi umatnya. Kalau pengharapanmu kepada manusia, engkau akan kecewa. Ya. Kalau pengharapanmu kepada anakmu, engkau akan kecewa. Kalau pengharapanmu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada siapa, engkau akan kecewa. Ya. Karena Dia adalah Allah yang cemburu, Dia nggak mau. Pengharapan kita hanya satu-satunya hanya kepada Allah. Ya. Nah, inilah yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan di sini Bapak Ibu, kendati, ya, berulang kali menikmati kebaikan Tuhan dan juga berkali-kali gagal untuk meresponi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya berharap ke depan Bapak Ibu, jemaat kita ini, saya ingin membawa kita semakin hari semakin naik. Setuju? Kita tidak boleh hanya di sini, di tahun ini. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Ya, bagaimana dan bagaimana. Tidak perlu. Kasih setia Tuhan itu tetap abadi. Ya. Hanya sering kali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita ini meragukan akan kasih setia kita, kasih setia Tuhan. Dengan cara pola pikir kita yang selalu kita hidupi, kita bangun dari tahun ke tahun seperti itu. Sehingga apa? Kita tidak siap untuk mengerjakan, melakukan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki seperti itu. Uti yang sudah usia berapa? 70 berapa Uti? Uti usia sudah berapa Uti sekarang Uti? 76. Ya. Nggak usah berkata apakah nanti tahun depan saya lewat atau tidak perlu. Ya. Yang penting apa yang Tuhan kasih, mari kita buat sesuatu yang baik. Ya. Karena semua kita tidak tahu. Yang muda jangan berkata, oh saya masih lama. Siapa tahu tahun 2024 engkau sudah dipanggil Tuhan. Ya. Tidak ada satu pun yang tahu. Mari kita hanya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Di masa musim apa dalam kehidupan kita, Tuhan itu
sangat baik. Ya. Satu contoh Bapak-Bapak yang saya berkata bersaksi di tempat ini tentang pelayanan kita tempat ini. Perjalanan gereja itu dari 97 sampai hari ini sudah berapa tahun? Pak Pendeta di sini hampir berapa tahun ya? 23 atau 24 tahun. Aku di sini, ya. Pengalaman bersama dengan Tuhan cukup, ya. Aku tidak akan takut dengan sebuah pelayanan di tengah-tengah tempat ini. Kenapa? Karena 23, 24 tahun aku belajar bagaimana kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupanku. Ya. Apakah Tuhan ada di tempat ini? Apakah Tuhan hadir akan Tuhan memberkati? No, tidak. Kalau mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi, padang gurun ada, lembah ada, kerikil ada, dan sebagainya. Tuhan mau. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan jemaat gereja ini, Tuhan sudah memantangkan, Tuhan terus mendewasakan, menjadikan kita umat-umat Tuhan yang militan seperti itu. Sehingga kita tidak mudah menjadi pribadi-pribadi yang cengeng seperti itu. Jadi, pemazmur dalam bagian ini Bapak Ibu berdoa agar Tuhan mengingat dan memperhatikannya. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena semuanya bergantung pada Tuhan. Ya, demi kemurahan terhadap umatnya dan keselamatan daripadamu. Pemahaman ini membingkai doa, ya, yang terpola, ya, yang melihat kebaikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Bersukacita, bermegah bersama umat milik Tuhan, yaitu ciptaannya. Nah, saya ingin mengajak satu pesan hari ini kepada setiap kita. Mari kita meladani pemazmur, ya. Kita diajak untuk mengutamakan, ya, sebuah kebersamaan, menikmati sukacita dan berkat-berkat dalam suatu persekutuan umat pilihan, ya. Dan tentunya seperti apa yang dikatakan Bu Pendeta, kita diajak juga untuk bersyafaat bagi orang lain. Seringkali kita ini mengakhiri tahun bukan dengan persekutuan orang percaya di tempat ibadah. Kita hanya sibuk suatu momen untuk sebuah perenungan kita. Ya, tetapi banyak kali kita umat Tuhan kadang-kadang tidak menyadari tentang sebuah pentingnya hal yang seperti itu. Kita hanya sibuk mempersiapkan di malam tahun baru, ribut hanya masa seperti itu. Ya. Tetapi sisi-sisi hal apa yang saya persiapkan untuk menjadi bekal saya untuk memasuki tahun yang baru? Adakah sesuatu yang kita bisa evaluasi bersama-sama dalam kehidupan kita? Oh, hari ini Tuhan mau berbicara, ada sesuatu hal yang Tuhan gak mau yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi, mari pada malam hari ini, apa yang menjadi kerinduan dari pemazmur, doa pemazmur ini di sini Bapak Ibu, ya. Biarlah itu menjadi sebuah keinginan hati kita, ya. Khususnya awal dari sebuah tindakan, ya, yang baik mengawali dalam kita menyambut di tahun yang baru ini. Itu sebabnya kita harus berdoa. Layaknya seperti pemazmur, ya, yang mengakui apa katakan bahwa kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, berbuat salah, ya, berbuat fasik seperti itu. Ini sesuatu yang penting. Perbuatan Tuhan, Bapak Ibu, berbanding balik dengan perbuatan umatnya. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita gagal meresponi kasih setia Tuhan. Biarlah ke depan di tahun 2024 Bapak Ibu yang akan kita jalin bersama, dalam memasuki tahun yang baru, sekali lagi kita diajak untuk tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan.
Perhatikan ayat 13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya, ya. Jadi ketika kita masuk ke tahun yang baru, Mazmur mengajak kepada kita untuk tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat, yang sungguh ajaib. Jangan menjadi orang-orang percaya yang pura-pura lupa atau sengaja tidak mau mengingat kasih setia Tuhan, ya. Semuanya itu adalah sebuah kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kebaikan Tuhan harus terpatri di hati kita, ya. Dan tugas kita untuk menceritakan, untuk mengajarkan berulang-ulang tentang kasih setia Tuhan. Dan juga melalui satu peristiwa, ya, peringatan pada sesuatu yang agung sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan yang menjadi tema kita tidak sekedar diceritakan, tidak sekedar dirayakan, tetapi juga diwujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Orang percaya yang mengalami kasih setia Tuhan harus hidup dalam kasih setia. Kasih setia adalah dua hal yang berbeda, Bapak, namun menyatu dalam sebuah tindakan. Kasih tanpa kesetiaan itu ibarat fata morgana. Artinya apa? Hanya indah dipandang, namun akan segera hilang. Ya. Kesetiaan tanpa kasih hanyalah sebuah ketaatan yang hampa. Hidup yang dipenuhi dengan sebuah kewajiban belaga. Bapak Ibu datang, ya, tidak hanya sekedar sebuah kewajiban, ya, sebagai orang percaya, ya. Mewujudkan kasih setia tidak boleh dipaketkan dengan materi, ya. Berkat jangan selalu diukur dengan materi, dengan apa yang kita punya, tidak selalu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Melainkan satu paket, ya, dengan ketulusan dan sebuah ucapan syukur. Saya ingin mengajak di malam hari ini, kini tahun akan berganti, ya, tapi kasih setia Tuhan berlaku sepanjang kehidupan kita. Kalau engkau mendengar, sepulang di tempat ini kamu mendengar apa yang dikatakan siapa saja tentang tahun 2024, nggak ngaruh, ya. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu akan berlaku sepanjang kehidupan kita. Itulah kiranya yang membuat kita, ya, menyanyikan, ya, pujian baginya, menjemput tahun yang baru, karena Tuhan sudah menjamin terpeliharanya kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan umat-umatnya. Biarlah kasih setia Tuhan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat abadi, selama-lamanya itu akan memberikan sesuatu dorongan, memberikan sebuah kekuatan bagi setiap kita untuk kita bisa eksis, sanggup dalam menghadapi tahun-tahun yang baru. Biarlah pesan ini menjadi sepesan Tuhan bagi setiap kita ketika kita meninggalkan di tahun yang lama ini, tahun 2023, dan kita memasuki tahun yang baru. Kasih setia Tuhan tetap abadi. Walaupun musim kehidupan berganti, boleh saja. Tantangan bisa terjadi, pencobaan bisa terjadi, tapi kasih setia Tuhanmu tidak akan pernah berubah. Mari kita meresponi semua kebaikan Tuhan dan jangan pernah melupakan Tuhanmu. Kalau Tuhan menjadikan kita,
Kalau Tuhan membuat kita sampai seperti hari ini, sekali lagi, itu karena kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari anak muda, song-song tahun yang baru dengan sebuah pengharapan yang besar. Anak muda yang masih jomblo, anak muda yang masih menunggu sebuah pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang ingin hidupnya sukses. Dengarkan pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita, bahwa kesetiaan Tuhan itu tak akan pernah berubah. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, Dia akan selalu menjagamu. Dia akan selalu memeliharakan kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi kata kamus dalam kehidupan kita, ada kegalauan, ada kecemasan, ada kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini, di penghujung tahun ini, Pak Pendeta berterima kasih ya kepada Bu Pendeta. Ya. Kenapa dia salah satu istri yang banyak hal yang sebenarnya Bapak Ibu tidak tahu dikerjakan oleh istri saya, ya. Dia sangat-sangat mendukung, menopang pelayanan tempat ini, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jujur dalam hal uang Bapak Ibu, kalau kita mau hanya hidup sendiri, uang kami sudah banyak. Ya. Kami ditutup tahun, kami mungkin bisa jalan-jalan. Banyak berkat yang Tuhan kasih. Dan berkat yang Tuhan kasih juga dipakai untuk sebuah pelayanan. Bukan untuk memperlebar atau dan sebagainya, tidak ada dan gitu kan. Benar-benar kami sungguh-sungguh menghidupi, belajar seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin ke depan dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan membuat kita ini semakin berani, ya, semakin hidup. Biarlah semasa kehidupan kita yang tidak tahu berapa usia kita, umur kita, mari kita ingin memberikan yang terbaik, supaya nanti kita tidak menyesal. Karena waktu kita sudah habis. Hari ini saja, di Puri ini, saya perhatikan ada 2 orang, ditutup tahun, ada 2 orang yang meninggal. Ya. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, saya percaya Tuhan masih punya rencana. Kalau Tuhan belum panggil saya, belum panggil Bapak Ibu, Tuhan masih punya rencana atas pelayanan pekerjaan Tuhan diberikan. Ya. Apakah bisa atau tidak? Saya tidak mau berkata. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kepada sejarah di gereja ini, Bapak Ibu, kita ini punya lahan di sana, Bapak Ibu. Kita bisa membangun selokan saja, Bapak Ibu, itu sekian puluh tahun. Ya. Kalau digambar selokan kita dulu seperti kayak lapangan. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana apa yang Tuhan percayakan baik. Kadang-kadang ketika saya naik ke atas, saya berkata, Tuhan, apakah masih Tuhan izinkan saya untuk melanjutkan sesuatu yang Tuhan percayakan di tempat ini? Sama dengan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, saya berharap mari kita tidak stagnan, dan biarlah apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu benar-benar apa yang menjadi memang kemauan Tuhan. Kita mau bergerak bersama-sama, ya. Anak muda, setiap kita jemaat seperti itu, ya. Mari kita ikut sebuah kegerakan Tuhan, ya. Kalau kegerakan Tuhan terjadi, Bapak Ibu, kita diam maka akan lewat. Kesempatan itu belum lagi bisa terulang seperti itu. Jadi saya berharap melalui pembacaan firman Tuhan menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwa ingat kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dalam kehidupan kita, abadi, ya.
Kalau demikian, apa yang menjadi kegalauan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita memasuki tahun yang baru? Kalau tahun 2023 Tuhan kasih setianya berlaku kepada kita, saya percaya tahun yang 2024 yang kita jalani, kasih setia Tuhan juga akan sama. Ya, tahun ini hanya sebuah pengulangan yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, saya percaya Tuhan juga akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersemangat, kita punya optimis, jangan mengeluh, ya, dengan sebuah kehidupan yang ada. Bangun imanmu, semangat seperti ini, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang dari tahun ke tahun meluyu begitu. Gereja ini juga sama, tidak ingin kita seperti ini. Apakah kurang Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kita di tempat ini? Bukan karena kita, bukan karena pendeta, bukan karena siapa-siapa, hanya karena Tuhan, ya, yang sudah ada di tengah-tengah peran kita di tempat ini. Mari kita maju bersama, kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, seperti apa yang dipesan kita malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.